Sobat Fox, pernah nggak sih kalian ngerasain ketegangan saat harus bicara di depan umum? Atau mungkin ngalamin demam panggung yang membuat tangan tuh jadi gemetar dan suara jadi tersendat-sendat? Tahu nggak sih kalian kalau kemampuan berkomunikasi, terutama public speaking, itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, skill komunikasi itu bukan sekedar keterampilan tambahan, tapi juga suatu keahlian yang membantu kita dalam berbagai situasi, baik di kampus maupun di dunia kerja. Bagi kita nih, para mahasiswa, public speaking itu sangat erat kaitannya dengan peningkatan kepercayaan diri. Dan terutama saat kita dihadapkan dengan pada tugas presentasi ataupun tugas proyek bersama. Selain itu, kemampuan berbicara di depan umum juga dapat membantu kita untuk mengasah keterampilan komunikasi secara menyeluruh. Seperti cara menyampaikan suatu ide dengan jelas, lalu juga mendengarkan dengan penuh perhatian, dan bertanya dengan tepat saat diskusi. Tidak hanya itu, di dunia kerja, skill public speaking itu sangat dibutuhkan di hampir semua bidang pekerjaan. Kemampuan berbicara di depan umum dapat membantu kita untuk memperluas jaringan profesional, mempengaruhi keputusan bisnis, dan juga peningkatan reputasi perusahaan tempat kita bekerja. Apalagi bagi kalian nih yang tertarik bekerja di industri kreatif, public speaking itu dapat menjadi modal utama untuk bersinar di tengah persaingan yang ketat. Kadang kita bingung gak sih harus mulai dari mana saat ingin mempelajari keterampilan ini? Namun tahu gak sih kalian kalau kita itu bisa belajar banyak hanya dengan menonton sebuah film. Salah satu film yang sangat aku rekomendasiin untuk mempelajari skill komunikasi, terutama public speaking, adalah The King's Speech. Film ini tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan banyak sekali pelajaran berharga tentang bagaimana mengatasi ketakutan berbicara di depan umum. Yuk kita simak sinopsisnya. The King's Speech menceritakan tentang kisah asli dari Pangeran Albert sebelum diangkat menjadi Raja Inggris dengan gelar King George VI. Pangeran Albert mengalami kondisi gagap bicara sejak usianya 8 tahun. Problem ini terus berlanjut hingga ia harus menggantikan kakaknya untuk menduduki kursi raja. Bahkan kewajibannya sebagai raja mengharuskan Pangeran Albert untuk selalu siap berpidato setiap harinya. Sementara ia dihadapkan dengan kondisi gagapnya yang belum tentu terselesaikan. Sejumlah terapi bicara dengan praktisi ternama Eropa sudah diupayakan, namun hasilnya pun tetap nihil. Maka dari itu, istrinya pun mencarikan seorang ahli untuk menyembuhkan kegagapan suaminya. Dia telah melakukan berbagai macam metode penyembuhan dari berbagai dokter, hingga pada akhirnya dia membawa Pangeran Albert kepada Lionel Lowe. Strictly business. No personal nonsense. Yes, I thought I made that clear in our interview. Have you got the shilling you owe me? No, I haven't. Didn't think so. Besides, you tricked me. Physical exercises and tricks are important, but what you're asking will only deal with the surface of the problem. Is that sufficient? No, as far as I see it, my husband has mechanical difficulties with his speech. Pada awal pertemuan, Pangeran Albert itu sempat menyerah dengan metode yang dipakai oleh Lowe, sehingga dia memutuskan untuk langsung berhenti. You're playing music. I know. So how can I hear what I'm saying? Well, surely a prince's brain knows what its mouth's doing. You're not well acquainted with royal princes, are you? Hopeless. Namun pada saat di rumah dia memutar kembali rekaman suaranya yang diambil oleh Lowe.
Dalam rekaman tersebut, Pangeran Albert membaca secara lancar tanpa gegap sedikit pun. Hal tersebut pun membuat Pangeran Albert kembali percaya dengan metode yang diterapkan oleh Loeb, sehingga dia memutuskan untuk melakukan terapi dengan Loeb. Berbagai cara dia lakukan pada saat terapi, sehingga kegagapan Pangeran Albert sedikit berkurang. Dengan terapi yang dilakukan dengan Loeb, secara tidak langsung justru membangun kedekatan dengan Loeb, sehingga Pangeran Albert sudah seperti adik dari Loeb itu sendiri. You're playing music, I know. So how can I hear what I'm saying? Surely Princess Ray knows what its mouth's doing. You're not well acquainted with royal princes, are you? To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more. And by a sleep to say we end, the heartache and the thousand natural shocks the flesh is heir to. 'Tis a consummation hopeless. Dalam film public speaking ini, kamu bakal dapetin poin-poin penting yang bisa kamu praktekin, dari cara mengatasi rasa grogi atau takut di depan umum, hingga cara meningkatkan artikulasi suara ketika berbicara. Beberapa scene menunjukkan latihan-latihan yang dilakukan oleh Pangeran Albert untuk menghilangkan rasa grogi atau rasa takutnya. Misalnya dengan latihan monolog, latihan bicara di depan cermin, hingga memasang musik kencang-kencang sambil merekam suaranya. Latihan pembacaan teks pidato yang ia lakukan. Pangeran Albert juga melakukan aktivitas fisik khusus seperti berguling ke depan dan ke belakang untuk menyingkirkan perasaan cemasnya sebelum berpidato. Nah, buat lebih lengkapnya, yuk kita ulas teknik-teknik apa saja sih yang dipakai oleh Pangeran Albert. Yang pertama, ngelakuin terapi dengan mengatur pernafasan. Put your hands onto your ribs. Deeper, good. How do you feel? Full of hot air. Isn't that what public speaking's all about? My wife and I are glad to visit this important... Take a good deep breath, and up comes Her Royal Highness, and slowly exhale, and down comes Her Royal Highness. All right, Bet. Latihan pernafasan yang dalam dan teratur dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh sebelum berbicara di depan umum. Teknik pernapasan diafragma adalah salah satu yang efektif. Latihan ini memungkinkan kalian untuk mengontrol napas secara lebih baik saat berbicara di depan umum. Melatih diafragma melalui latihan pernapasan yang terfokus dapat membantu kalian juga untuk mengontrol volume suara, lalu juga memberikan penekanan yang tepat pada kata-kata dan menjaga konsistensi napas selama berbicara. Yang kedua, yaitu perenggangan rahang. Feel the looseness of the jaw. Good, little bounces, bounces. Shoulders loose, shoulders loose. Good. Now loose. Take a nice deep breath, expand the chest. Melakukan perenggangan rahang secara teratur dapat membantu mengurangi ketegangan pada rahang, leher, dan juga wajah. Rahang akan lebih rileks dan akan memudahkan gerakan mulut dan lidah saat berbicara, membantu kalian dalam artikulasi dan pengucapan kata-kata dengan sangat jelas. Yang ketiga, tongue twisters. I'm a thistle sifter. I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles because I'm a thistle sifter. Melatih lidah dan bibir dengan tongue twisters dapat membantu meningkatkan ketepatan dan kecepatan pengucapan kata-kata. Misalnya nih, kuku kaki kakekku, kaku kada tertusuk paku. Yang keempat, jangan ngerokok. Got a short memory, Bertie. Come on. Merokok itu dapat menyebabkan iritasi pada tenggorokan dan saluran vokal.
yang dapat mengganggu kualitas suara dan kemampuan berbicara seseorang. Untuk seseorang yang harus berbicara di depan publik, menjaga kualitas suara dan kemampuan bicara itu merupakan suatu hal yang sangat penting. 5. Berlatih berteriak atau bersuara selama mungkin. Anyone who can shout vowels at an open window can learn to deliver a speech. 15. Good, deep breath, and it is. Let the words flow. Teriakan atau berteriak dapat membantu untuk melatih otot-otot vokal yang dapat memperkuat kemampuan kita untuk mengontrol suara dan artikulasi ketika berbicara. Dan juga latihan teriak dalam membantu untuk meningkatkan kekuatan suara dan volume vokalnya. 6. Memberanikan diri untuk berbicara. Menciptakan kesempatan untuk berbicara di depan umum secara teratur akan membantu kita itu untuk membangun kepercayaan diri dan keterampilan berbicara. Mulailah dengan lingkungan yang nyaman, seperti berbicara di depan keluarga ataupun teman-teman. Dan secara bertahap tingkatkan kompleksitas dan jumlah audiens. Yang terakhir dan yang paling penting, jangan takut mulai dari awal. Tidak masalah kalau kalian itu mulai dari level dasar. Yang penting adalah kita berani untuk mulai melangkah dan terus berlatih. Setiap kesempatan untuk berbicara di depan umum, bahkan yang kecil, itu merupakan kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai seorang pembicara. Teman-teman, kepercayaan diri itu ibarat sebuah fondasi bangunan. Kalau kepercayaan diri kita lemah, maka usaha yang telah kita lakukan itu dapat dengan mudah runtuh. Ketika kita menjaga image kita di mata orang, kita tuh harus mampu berkomunikasi secara asertif. Dan segala hal yang kita lakukan itu harus dengan kepercayaan diri. Untuk membangun kepercayaan diri kita harus kenali apa masalahnya dalam diri kita. Setelah itu, kita baru tahu nih, apa sih masalah dalam diri kita ini. Maka, kita itu harus berusaha untuk memutuskan lingkaran setan dan keraguan diri kita. Sama seperti saat Pangeran Albert memperbaiki bicaranya dalam mengucapkan sebuah kata. Dia lakukan dengan cara afirmasi diri secara positif. Dia mengulangi setiap kata yang sulit hingga dia mampu mengucapkan kata-kata tersebut. Tanpa kepercayaan diri, setinggi apapun keahlian atau jabatan yang kamu miliki, maka semua itu tidak akan berguna. Dari sekian banyak pesan yang moral dalam film ini, kepercayaan diri menjadi benang merah bahwa kita harus bisa menghilangkan keraguan dalam hidup kita. Nah, itu tadi beberapa teknik yang digunakan oleh King George VI agar lancar dalam public speaking. Nah, aku juga punya beberapa tips and trick nih buat teman-teman biar public speakingnya bisa lebih jago lagi. Tips yang pertama dari Kavina Mulyana, yaitu The Rules of Threes. Cara latihannya gampang, kamu bisa pilih satu benda dan deskripsi apa yang kamu lihat dalam 3 poin utama. Ini akan melatih otak untuk bisa mikir cepat dan gak ngeblank pas ngomong, dan anti gugup karena ngebawainnya singkat, padat, dan juga jelas. Yang kedua, bangun topik obrolan saat kalian lagi berbicara dengan orang lain. Kalau selama ini kalian itu tipe orang yang pasif dan juga nungguin orang lain ngebahas sesuatu gitu ya, baru kalian nimbrung, coba sekarang diganti dengan kalian duluan yang mengangkat sebuah topik. Yang ketiga, kalau sebelumnya kamu itu tipe yang dengerin aja sampai tuntas, coba kalian ganti sekarang dengan memberikan respon yang positif kepada orang tersebut. Yang keempat, lakuin kontak mata sambil gerakin tangan untuk menyampaikan sesuatu. Coba deh, lebih rileks dan gerakin tangan kalian ketika menekankan atau menjelaskan sesuatu. Nah, itu dia tips and trik dari aku. Semoga dengan kalian nonton dan nerapin cara yang dilakukan Pangeran Albert dan tips and trik dari aku, itu bisa buat public speaking kalian lebih bagus lagi. Sekian dari aku, Sobat Fox. Sampai berjumpa di video selanjutnya.